nasabah, sebagai calon klien itu harus tahu nggak cuma apa nih jasanya yang mau dibeli, pihak lainnya kayak apa, tapi juga kalau mau komplain kayak apa. Iya. Prosedurnya, ya mengklaim sesuatu. Tapi dengan ini saya itu semakin yakin dengan investasi konvensional. Oh gitu. Yang mana nih konvensional kan banyak sebenarnya, yang mana? Tanah. Tanah. Ya. Manusia itu harus berinvestasi kepada tanah. Gak usah banyak-banyak, 1 kali 2 meter untuk mengingatkan kemana dia akan kembali. Aduh, itu Ya untuk mengingatkan dong. Motivasi sekali ya. Iya dong. Tapi gimana jadinya menyiasati lagi-lagi nih, menyiasati di tengah semua yang serba nggak pasti ini. Jadi kalau boleh kasih 2 jurus utama, misalnya apa? 2 jurus utamanya. Ya, 1 kita menjaga likuiditas, yang kedua tetap harus bisa meningkatkan aset secara jangka panjang. Jadi harus balance di antara kedua itu. Ya, jadi jangan sampai misalnya begini, kita anti sekali sama investasi sehingga kita nggak investasi. Ya, kemudian kita juga terlalu agresif gitu sehingga kita melupakan kebutuhan sekarang. Nah, terkait dengan pandemi ini, bagaimanapun juga situasi masih belum ada kepastian ya. Bisa jadi lebih baik, hopefully lebih baik ya. Ya, kemudian tapi bisa juga mungkin namanya kita nggak ada kepastian, nah intinya gitu. Bisa terjadi risiko-risiko pada kita yang kalau itu terjadi ternyata membutuhkan kita untuk membayar sejumlah besar uang gitu. Nah, karena itu kita perlu suatu dana yang memang intinya itu buat cadangan gitu. Dana darurat, karena daruratnya udah dateng. Nah, makanya ini dia mau coba ajak ngobrol. Ini satu orang, ini ibu baru. Ya, walaupun sudah punya juga sih sebelumnya. Tapi ini kan jadi mulai tambah lagi nih. Berarti harus mulai nambah lagi tabungannya, harus mikirin tambah lagi tambah pengeluarannya dan lain-lain. Gimana kira-kira dia di tengah pandemi seperti ini ya? Masih bisa ketawa-ketawa nggak ya? Coba kita telepon ya. Ada Mbak Mona Ratuliu. Mbak Mona. Hai, halo. Nih aku. Ini masih bisa ketawa-ketawa ternyata. Harus bisa dong. Harus bisa ya. Harus bisa sambil mikir nggak, aduh nih anak tambah 1 lagi, baik pendidikan. Tetap ya. Mulai ya. Mulai pusing nggak Mbak mikirin? Lumayan. Udah kayaknya udah pusing. Karena tambah anak 1 lagi ini juga kondisinya darurat ya. Betul. Jadi tiba-tiba ada pandemi kayak gini, tapi ya semuanya mesti dihadapi. Oke. Tapi di tengah-tengah kan kita terakhir ngobrol kan masih persiapan nih. Persiapan mau melahirkan. Waktu itu coba cerita juga, aduh persiapannya banyak banget nih. Persiapan menabung termasuk salah satunya enggak? Urusan menabung nih sebenarnya jadi concern kita ya, tapi ya namanya juga situasi kan selalu tidak terduga ya datangnya ya. Kita punya dana daruratnya juga berbagai macam. Ada dalam bentuk deposito, ada dalam bentuk emas. Waktu itu belum sempat karena sempat ada yang kasih masukan emas juga. Iya, kudu naik lomba sekarang lagi top banget. Makanya udah gitu tanah pun kita ada investasi segala macam. Kan kalau tanah kan sulit dicairkan ya ketika darurat ya. Jadi kita ada deposito juga, terus ada berbagai macam lah. Kebetulan hampir semuanya kita cairkan sebelum pandemi karena memang ada situasi darurat saat itu. Kan dana darurat nih kan jumlahnya besar loh, bukannya kecil. Karena kan kalau nggak salah, mungkin Mbak Mika bisa benerin ya kalau salah ya 6 bulan pengeluaran bulanan ya Mbak? Ya betul. Berapa bulan ya Mbak? Bener ya? Setidaknya ada idealnya 6 kali pengeluaran keluarga per bulan. Itu baru agak lega ya? Iya. Itu baru agak lega. Nah, kita lagi menabung dana darurat nih judulnya, karena kemarin sempat terpakai juga dana daruratnya. Tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Ya udah, akhirnya melakukan banyak sekali penyesuaian lah dalam hidup. Nabung ketika daruratnya udah datang. Terjadi. Kalau dana daruratnya kepakai, berarti selanjutnya adalah kita mengisi kembali sampai kuotanya tadi tercapai 6 kali. Kalau 6 kali diprioritaskan ya? Ya, kepakai 3 kali, berarti selanjutnya ya kita secara bertahap menambah dana darurat lagi gitu. Menyiasati pola pikir yang kayak anak muda kayak saya ya, yang pola pikir konsumtif tuh gimana disiasatinya gitu? Mbak Mon. Kalau aku kan ngajarin ke anak-anak ya, sebenarnya sambil ngajarin ke anak-anak mengingatkan ke diri sendiri juga bahwa kita harus bedain yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Kalau yang kebutuhan kan ya mau nggak mau memang harus dikeluarkan gitu ya, maksudnya ya harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan kan terpenuhi alhamdulillah, nggak terpenuhi nggak apa-apa. Cuma kan kita selalu namanya keinginan kan kepengenan dulu ya, pengen makanan tertentu
kalau belum datang itu makanannya sampai mimpi-mimpi. Kebayang-bayang gitu. terus ya. Kebayang-bayang terus. Tapi ya memang pandemi ini mengajarkan kami semua keluarga, bukan cuma anak-anak, termasuk aku juga sama suamiku. Jadi termasuk si orang tua ini juga nih, untuk betul-betul memisahkan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kalau keinginan ya udah diakal-akalin, kayak misalnya kita pengen makanan tertentu yang harganya mahal banget gitu, ya udah. Kalau kita sekarang kan eranya teknologi kan, browsing deh. Ya. Ini resepnya apa? Pasti kan lebih murah kalau bikin sendiri. Kayak gitu-gitu tuh bener-bener diakal-akalin banget. Tapi ya namanya mental kan, makanan tuh berhubungan sama mental juga ya kadang-kadang. Ya. Mood ya. Hiburan satu-satunya saat Betul. makanan ini. Tapi kira-kira kalau dalam kondisi pandemi kayak gini ya Mbak Mika, sebaiknya nabungnya yang bagaimana ya gitu? Oke, kalau untuk nabung ini, tadi saya setuju bahwa kalau dana daruratnya kepake atau Anda saat ini belum punya dana darurat, maka memang diprioritaskan untuk membentuk dana darurat terlebih dahulu. 6 bulan pengeluaran tadi ya? Ya, jadi kalau misalnya orang masih single nih, dia baru bekerja, Tuh, penghasilan itu belum besar gitu ya. Kenapa kemamat gitu? Iya, ya? Single ya. Oh. Iya, aku doang di sini yang masih single. Ya, jadi mulailah dengan misalnya 3 kali pengeluaran Anda per bulan gitu ya. Nanti begitu berkeluarga memang bisa ditingkatkan kembali. Menabungnya itu bisa di tabungan atau di deposito, tapi harus dipisah dari rekening gajiannya. Karena kalau rekening gajian itu atau rekening transaksi harian, jangan dijadikan satu dengan tabungan dana darurat agar tidak kepake. Dana darurat itu hanya betul-betul Ketika dipakai. darurat. Ya kalau daruratnya juga bukan karena misalnya lagi browsing ada diskon 70%. Itu darurat. Darurat nih, itu darurat dong. Bukan darurat ya. Udah pasti darurat. Terus dari sumber dana yang ada, contoh penghasilan tadi ya, itu kalau kita memang belum ada dana darurat, kita bisa fokuskan ke situ terlebih dahulu. Tapi kalau sudah ada, maka sebaiknya memang kita alokasikan untuk investasi jangka panjang juga. Oke. Itu. Jadi kalau itu sudah lengkap dan belum kepake, kita bisa alihkan penghasilan kita ini, jangan semuanya habis untuk pengeluaran atau gaya hidup aja, tetapi juga untuk investasi jangka panjang. Contoh tadi mau membeli emas, beli saham, reksadana saham. Nah, untuk investasi jangka panjang, apalagi buat yang berkeluarga, sebaiknya memang motivasinya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi lebih kepada bagaimana agar kebutuhan di masa depan, contoh dana pendidikan anak, Ya. kemudian mempersiapkan masa pensiun. Bagi yang belum punya rumah, mempersiapkan dana untuk DP rumah. Nah, jadi tujuan investasinya itu spesifik, sehingga gaji itu nggak habis hanya untuk kebutuhan, misalnya namanya keinginan kan nggak ada batasnya. Kalau kita tidak prioritaskan untuk diinvestasi untuk kebutuhan masa depan kita bisa-bisa berakhir nggak punya apa-apa. Ya. Masa depan harus dipikirin. Harus dipikirin investasi untuk masa depan gitu Betul. kan. Iya. Nah, Mbak Mona udah ada Ya. mempersiapkan belum investasi masa depan seperti apa gitu? Apa yang udah disiapin, jenis tabungannya apa, itu Mbak Mona udah siapin belum? Sedikit-sedikit dipersiapkan, walaupun ya di tengah jalan pasti ada kendala-kendala ya. Cuma tetap punya tujuan keuangan. Tujuan keuangan kita sih sebenarnya sederhana ya. Yang penting anak-anak sekolah beres ya, 1. Terus kedua, masa tua kita terjamin. Jadi kita juga cita-citanya sih pengennya nggak ngebebanin anak-anak pada saat kita tua nanti gitu. Jadi kita punya tabungan buat masa tua. Yang penting 2 itu aja sih. Kalau yang lain kan semua keinginan ya. Yang ini kan kebutuhan nih 2 ini aja. Karena nabung untuk 2 ini aja lumayan pot-potan loh gitu. Suka tergoda sama liburan. Tapi Mbak Mona ada investasi juga kan? Iya. Ya itu tergantung. Aku juga sempat konsultasi sih sama financial planner waktu itu ya. Jadi ada reksadana saham untuk jangka panjang. Waktu itu anakku masih kecil, untuk dia kuliah kan masih panjang tuh. Nah itu reksadana saham. Cuma yang untuk jangka pendeknya lainnya ada juga kayak gitu. Berarti Mbak Mona reksadana, kayaknya saya harus ikut deh. Kayaknya Mbak Mona udah sukses kan. Saya ikut aja reksadana deh. biar gak beda-beda aja. Kalau reksadana itu enaknya begini, kalau kita mau beli emas, harga 1 gram emas itu kan cukup mahal ya.
kemarin aja sempat tembus 1 juta gitu ya. Itu kalau kita mau beli. Sementara kalau reksadana itu sangat terjangkau sekali. Ya, sangat terjangkau ini kita punya dana 100.000 juga bisa gitu. Nah karena itu. Teman ini tips and trick loh. Tips and trick nih. Ya, jadi yang namanya investasi itu betul-betul tidak perlu menunggu uang kita harus banyak dulu. Dengan kita modal 10.000, 100.000 itu sebenarnya sudah bisa gitu ya. Kalau kita misalnya belum punya dana besar ya kita cicil dulu. Sederhana aja misalnya kita punya celengan gitu di rumah gitu, kalau misalnya penghasilan kita baru UMR, kita bisa sebenarnya taruh 10.000 tiap kali kita punya uang itu di dompet gitu ya, kita taruh di situ. Kita tunggu 20 hari aja udah 200.000. Kalau kita tidak investasi sekarang, itu sebenarnya kesalahannya ada pada kita sendiri yang tidak disiplin gitu. Kita harus mulai. Tapi Mbak Mona kan tadi kayaknya udah mantap banget nih, tadi ada buat dana pensiun, kemudian pendidikan anak-anak. Tapi nabung juga nggak buat seneng-seneng? Ya, tapi misalnya kayak udah dibajetin nggak buat seneng-senengnya tadi gitu? Iya, kita liburan gitu ya, bareng keluarga. Iya. Kita tuh seneng banget traveling. Kalau untuk traveling kita juga nabungin tuh uangnya. Jadi tujuannya tuh supaya nggak ngeganggu. Karena kita pernah juga kejadian, kita tuh seneng traveling jangkanya panjang. Karena kan anaknya banyak nih. Kalau cuma traveling 3 hari tuh kayaknya capek banget. Capek di jalan ya? Capek di jalan gitu. Jadi kita seneng tuh traveling tuh 2 minggu gitu. Nah itu kan menghabiskan dana yang nggak sedikit ya. Jadi kita nabung dulu tuh supaya nggak ngeganggu keseharian kita. Gimana kalau kita susun satu-satu nih dari awal? Jadi sebenarnya what to do, nextnya bagaimana, prioritasnya apa, ngaruh nggak sih usia, kemudian juga tanggung jawab masing-masing, seberapa ngaruhnya? Tapi nanti karena Nitya mau isiin kopi. Buruan cepat. Ini saya Crazy Rich mau ngobrol sama finansial. Luar biasa. Mbak Mona bentar ya Mbak. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita tidak alokasikan untuk dana darurat, sementara lalu kejadian ada risiko finansial, kita bisa-bisa nanti minjem sana-sini untuk membayar kebutuhan darurat tadi.